Di abad 20, dunia menyaksikan 3 peristiwa besar yang mengguncang dunia, mengoyak ketenangan dan membuka setiap mata, menyadarkan kita bahwa manusia adalah sosok nyata dari bentuk kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan, di mana hasrat dan ambisi manusia sungguh begitu mengerikan. Dalam setiap zaman, dunia telah mencatat banyak tragedi dan peristiwa hitam yang dihasilkan oleh tangan-tangan manusia yang berlumuran darah. Pada video kali ini, kita akan menyelami dan mengungkap kembali 3 peristiwa penting yang telah mencetak namanya dalam setiap lembar buku sejarah, dan mengubah wajah dunia selamanya. Perang Dunia Pertama, yang dikenal juga sebagai Perang Besar, dimulai pada tahun 1914 sebagai akibat dari kompleksitas aliansi, nasionalisme, imperialisme, dan perlombaan senjata di antara negara-negara Eropa. Sistem aliansi yang rumit memperkuat ketegangan di Eropa. 2 blok kekuatan besar terbentuk, Triple Alliance, Jerman, Austria-Hongaria, Italia, dan Triple Entente, Prancis, Rusia, Inggris. Sistem ini menciptakan efek domino, di mana sebuah konflik lokal dapat dengan cepat memicu keterlibatan banyak negara. Meskipun Italia awalnya bergabung dengan Triple Alliance, negara itu kemudian berpihak pada sekutu setelah konflik dimulai. Selain itu, perlombaan senjata di antara negara-negara besar, terutama antara Jerman dan Inggris dalam hal pembangunan armada kapal perang Dreadnought, memperburuk ketegangan. Peningkatan besar dalam anggaran militer dan persenjataan menyebabkan setiap negara siap untuk berperang jika krisis terjadi. Tindakan pemicu langsung perang adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria oleh seorang nasionalis Serbia, Gavrilo Princip, pada 28 Juni 1914. Gavrilo adalah anggota kelompok Black Hand, yang bertujuan untuk membebaskan bangsa Slavik Selatan dari kekuasaan Austria-Hongaria. Meskipun pembunuhan ini merupakan pemicu langsung, ketegangan antara Austria-Hongaria, Serbia, dan Rusia sudah berlangsung lama, terutama di wilayah Balkan yang dikenal sebagai titik api konflik Eropa. Setelah pembunuhan Franz Ferdinand, Austria-Hongaria mengeluarkan ultimatum yang keras kepada Serbia, yang menuntut keterlibatan penuh dalam penyelidikan pembunuhan. Meskipun Serbia memenuhi sebagian besar tuntutan, Austria-Hongaria tetap menyatakan perang dengan dukungan penuh dari Jerman melalui kebijakan yang dikenal sebagai blank check, di mana Jerman memberi jaminan dukungan penuh tanpa syarat. Rusia yang melihat dirinya sebagai pelindung bangsa-bangsa Slavik, mulai memobilisasi pasukannya untuk mendukung Serbia, dan ini mendorong Jerman untuk mendeklarasikan perang terhadap Rusia pada 1 Agustus 1914. Dalam hitungan hari, jaringan aliansi berubah menjadi perang skala penuh. Pada tanggal 3 Agustus 1914, Jerman mendeklarasikan perang terhadap Prancis, sementara Inggris memasuki konflik setelah Jerman melanggar netralitas Belgia sebagai bagian dari Schlieffen Plan, sebuah strategi yang dirancang oleh Jenderal Alfred von Schlieffen pada tahun 1905 untuk menghindari perang di 2 front, dengan Prancis di barat dan Rusia di timur. Rencana ini berfokus pada serangan cepat melalui Belgia yang netral untuk menaklukkan Prancis sebelum Rusia dapat memobilisasi pasukannya. Setelah Prancis dikalahkan, Jerman berencana memindahkan pasukannya ke timur untuk menghadapi Rusia. Namun, pada tahun 1914, pelaksanaannya gagal akibat perlawanan kuat Belgia, keterlibatan Inggris, dan mobilisasi Rusia yang lebih cepat dari perkiraan. Inggris, yang terikat oleh Treaty of London untuk melindungi Belgia, mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada 4 Agustus 1914. Perang ini kemudian dengan cepat meluas dari Eropa ke koloni-koloni di seluruh dunia. Front Barat segera menjadi medan pertempuran yang dikenal dengan Perang Parit, yang berlangsung selama 4 tahun. Kedua belah pihak, baik Jerman maupun sekutu, membangun jaringan parit yang membentang dari Laut Utara hingga ke perbatasan Swiss. Kondisi di dalam parit-parit tersebut sangat buruk, dengan ancaman serangan artileri, gas beracun, dan penyakit yang terus-menerus. No Man's Land atau wilayah di antara parit-parit, menjadi area berbahaya di mana serangan sering gagal karena pertahanan lawan yang kuat. Perang ini juga ditandai dengan perkembangan teknologi militer baru, seperti senapan mesin, tank, pesawat terbang, dan senjata kimia. Meskipun teknologi ini memperparah kebuntuan, korban jiwa meningkat drastis tanpa adanya kemajuan teritorial yang signifikan. Klimaks Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1917 ketika Amerika Serikat, yang sebelumnya netral, memutuskan untuk memasuki perang di pihak sekutu. Keputusan Amerika Serikat untuk terlibat dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1917 adalah hasil dari beberapa faktor kritis yang mendalam. Salah satu penyebab utama adalah tindakan agresif oleh Jerman terhadap kapal-kapal dagang Amerika. Pada 7 Mei 1915, kapal penumpang RMS Lusitania, yang juga membawa penumpang Amerika, tenggelam akibat serangan torpedo dari kapal selam Jerman. Insiden tragis ini menyebabkan kematian banyak warga negara Amerika dan meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Jerman. Namun, faktor lain yang sangat signifikan adalah terungkapnya telegram Zimmermann.
Pada awal tahun 1917, Inggris berhasil memecahkan kode telegram rahasia Jerman yang mengandung tawaran mengejutkan. Dalam telegram tersebut, Jerman menawarkan bantuan kepada Meksiko untuk merebut kembali wilayah yang hilang di Amerika Serikat, yakni Texas, New Mexico, dan Arizona. Telegram ini berhasil diintersep oleh Inggris dan memicu kemarahan publik Amerika. Penemuan telegram ini memperburuk hubungan antara Amerika dan Jerman, serta menjadi faktor utama yang mendorong Amerika Serikat untuk secara resmi terlibat dalam konflik. Kombinasi dari tindakan agresif terhadap kapal dagang Amerika dan komunikasi rahasia yang mengancam keamanan nasional, pada akhirnya mendorong Presiden Woodrow Wilson untuk meminta Kongres mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada 6 April 1917. Keputusan ini menandai keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama. Masuknya Amerika memberikan keunggulan besar bagi sekutu dalam hal logistik, ekonomi, dan moral. Pasokan senjata, sumber daya manusia, dan makanan dari Amerika menjadi kunci kemenangan sekutu di saat Jerman mulai kekurangan sumber daya akibat blokade laut Inggris. Pada saat yang sama, Kekaisaran Rusia menghadapi revolusi besar yang menggulingkan pemerintahan Tsar. Pada tahun 1917, revolusi Rusia menyebabkan penarikan Rusia dari perang setelah menandatangani perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman pada Maret 1918. Perjanjian ini sangat merugikan Rusia, karena mereka harus menyerahkan wilayah yang luas kepada Jerman, termasuk Polandia, Ukraina, dan wilayah Baltik. Perang Dunia Pertama berakhir pada 11 November 1918, ketika Jerman setuju untuk menandatangani gencatan senjata setelah kekalahan militer yang tidak dapat diperbaiki di front barat. Kekaisaran Jerman, Austria-Hongaria, dan Ottoman, serta kerajaan Bulgaria, semuanya runtuh dalam kekacauan perang. Kekaisaran Austria-Hongaria dan Ottoman, pada akhirnya bubar, menciptakan peta politik baru di Eropa dan Timur Tengah. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 menandai akhir resmi perang, tetapi juga meninggalkan dampak yang sangat besar terhadap Eropa. Pasal 231 dari perjanjian itu, yang dikenal sebagai War-Guilt Clause, memaksa Jerman untuk menerima tanggung jawab penuh atas perang dan membayar reparasi yang sangat besar kepada sekutu. Syarat-syarat berat ini menyebabkan ketidakpuasan di Jerman, dan akhirnya berkontribusi pada kebangkitan ekstremisme politik, serta munculnya Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. "21 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dunia kembali harus dihadapkan dengan peperangan terbesar yang pernah ada. Perang Dunia Kedua dianggap sebagai konflik terbesar dalam sejarah, dimulai pada tahun 1939 setelah Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler melancarkan invasi ke Polandia pada 1 September 1939. Penyebab utama perang ini bisa ditelusuri kembali ke Perjanjian Versailles tahun 1919 yang memberlakukan syarat-syarat berat terhadap Jerman setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia Pertama. Rasa ketidakpuasan yang mendalam di Jerman, ditambah dengan ketidakstabilan ekonomi global yang diperburuk oleh depresi besar pada tahun 1930-an, menciptakan kondisi yang memungkinkan munculnya ideologi fasis dan totaliter, termasuk di Jerman, Italia, dan Jepang. Kemudian, pada bulan September 1938, Hitler menargetkan wilayah di Cekoslowakia yang dihuni oleh banyak etnis Jerman, di mana Hitler mengklaim bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Cekoslowakia dan menggunakan ini sebagai alasan untuk menduduki wilayah tersebut. Namun, alih-alih melawan, Inggris dan Prancis memilih untuk menerapkan kebijakan appeasement. Kebijakan ini adalah upaya untuk meredakan ketegangan dengan membuat konsesi kepada Jerman. Pada konferensi Munich tahun 1938, Inggris dan Prancis, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain, menyetujui penyerahan wilayah di Cekoslowakia kepada Jerman dengan harapan bahwa ini akan memuaskan ambisi Hitler dan mencegah perang besar. Namun kebijakan ini gagal menghentikan agresi Jerman, di mana hanya beberapa bulan setelah itu, pada bulan Maret 1939, Jerman melanggar kesepakatan dan menduduki seluruh Cekoslowakia. Kegagalan kebijakan appeasement ini memperburuk ketegangan internasional, memicu kekhawatiran di seluruh Eropa, dan akhirnya menjadi salah satu pemicu langsung Perang Dunia Kedua yang dimulai pada tanggal 1 September 1939 ketika Jerman menginvasi Polandia. Perang secara resmi dimulai setelah Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939, sebagai tanggapan atas invasi Polandia. Invasi ini menjadi titik awal taktik Blitzkrieg, yang digunakan oleh Jerman, di mana mereka meluncurkan serangan cepat dan efektif menggunakan kekuatan udara dan darat secara bersamaan untuk mengalahkan musuh dalam waktu singkat. Aliansi yang terbentuk selama Perang Dunia Kedua terdiri dari dua kubu utama, Blok Poros, Jerman, Italia, dan Jepang, dan Blok Sekutu,
Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, serta banyak negara lainnya, di mana pada tahun-tahun awal perang, blok poros mendominasi Eropa. Jerman berhasil menduduki Polandia dalam beberapa minggu, kemudian melanjutkan kampanye militernya ke Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, dan Prancis pada tahun 1940, di mana Prancis pada akhirnya jatuh dengan cepat pada tanggal 22 Juni 1940, sementara Inggris, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Winston Churchill, tetap bertahan meskipun menghadapi serangan udara besar-besaran dalam pertempuran Britania. Pada tahun 1941, perang semakin meluas dengan keterlibatan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Di bulan Juni 1941, Jerman meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet, yang akhirnya gagal karena perlawanan sengit Tentara Merah dan kondisi musim dingin Rusia yang brutal. Sementara, masih di tahun yang sama di bulan Desember, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang menyebabkan Amerika Serikat secara resmi masuk dalam perang di pihak sekutu. Titik balik dalam Perang Dunia Kedua terjadi pada tahun 1942 dan 1943. Di front timur, pertempuran Stalingrad menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah dan mengakhiri serangan Jerman di Uni Soviet. Di Afrika Utara, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris berhasil mengalahkan pasukan blok poros dalam pertempuran El Alamein. Dalam pertempuran tersebut, pasukan sekutu berhadapan dengan pasukan Jerman dan Italia. Pertempuran ini berlangsung pada 23 Oktober hingga 11 November 1942 dan dianggap sebagai titik balik penting dalam kampanye Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua. Di pihak sekutu, komando dipimpin oleh Jenderal Bernard Montgomery, yang memimpin Angkatan Darat ke-8 Inggris. Sementara itu, pasukan blok poros dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel, yang memimpin Afrika Korps Jerman, serta pasukan Italia. Pertempuran ini menjadi penting karena pasukan sekutu berhasil menghentikan laju Rommel, yang sebelumnya dipandang sebagai jenderal yang sulit dikalahkan. Kemenangan di El Alamein memberikan momentum besar bagi sekutu dan memaksa pasukan poros mundur dari Afrika Utara, yang akhirnya membuka jalan bagi invasi sekutu ke Eropa Selatan. Sementara itu, di front Pasifik, Amerika Serikat berhasil meraih kemenangan penting di pertempuran Midway, yang mengubah arah perang melawan Jepang. Pada tahun 1944, sekutu membuka front baru di Eropa Barat melalui invasi Normandia pada 6 Juni. Invasi ini menandai awal dari serangan balasan besar-besaran terhadap Jerman di Eropa. Sementara itu, di front timur, Tentara Merah Soviet terus meraih kemenangan besar atas pasukan Jerman, dan terus maju mencapai Berlin setelah kemenangan penting di pertempuran Stalingrad dan Kursk. Pertempuran Berlin adalah pertempuran terakhir di front Eropa selama Perang Dunia Kedua, dan merupakan klimaks dari invasi sekutu ke wilayah Jerman. Ini adalah upaya terakhir pasukan Nazi untuk mempertahankan ibu kota mereka melawan serangan besar-besaran dari Tentara Merah Soviet yang datang dari timur. Pada 20 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Adolf Hitler yang ke-56 tahun, Tentara Merah mulai mengepung Berlin dari beberapa arah, dengan melancarkan serangan dari utara, timur, dan selatan. Ketika Tentara Merah memasuki Berlin, mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Jerman yang tersisa, termasuk Wehrmacht, SS, dan unit Hitlerjugend, yaitu organisasi pemuda Hitler. Pertempuran berubah menjadi pertempuran jalanan yang brutal, dengan pertempuran di setiap blok, gedung, dan bahkan saluran bawah tanah kota. Rakyat sipil, termasuk anak-anak dan orang tua, juga dipaksa untuk bertempur. Dalam pertempuran yang tiada henti, kota Berlin mengalami kehancuran besar akibat bombardir artileri Soviet dan serangan udara. Pasukan Soviet semakin menekan pertahanan Jerman yang sudah lemah dan kekurangan amunisi, serta pasukan yang banyak telah gugur. Melihat situasi yang semakin mencekam, Hitler dan stafnya berlindung di Führerbunker di bawah tanah kota Berlin. Di sini, Hitler menerima laporan mengenai kemunduran pasukannya dan menyadari bahwa kekalahan tak lagi bisa dihindari. Akhirnya, pada 30 April 1945, Adolf Hitler memutuskan untuk bunuh diri. Setelah perlawanan Jerman yang semakin melemah, pada 2 Mei 1945, Jenderal Helmut Weidling, komandan terakhir pertahanan Berlin, menyerah tanpa syarat kepada Tentara Merah, yang secara efektif mengakhiri pertempuran di Berlin. Setelah jatuhnya Berlin dan penyerahan tanpa syarat Jerman pada 8 Mei 1945, dikenal sebagai Victory in Europe Day di Sekutu Barat, namun diperingati pada 9 Mei di Uni Soviet karena perbedaan zona waktu, perang di Eropa secara resmi berakhir. Di Eropa Barat, perayaan ini dimulai pada 8 Mei, ketika berita tentang penyerahan Jerman diumumkan, menandakan berakhirnya 6 tahun perang di benua tersebut. Penyerahan resmi sebenarnya ditandatangani pada malam 7 Mei 1945 di Reims, Prancis, oleh Jenderal Alfred Jod atas nama Jerman. Tetapi informasi ini baru diumumkan secara luas keesokan harinya, pada tanggal 8 Mei. Namun, Perang Dunia Kedua belum sepenuhnya usai karena konflik masih berlanjut di Pasifik antara Sekutu dan Jepang. Puncaknya, menghadapi perang yang tak kunjung berakhir dan jumlah korban yang terus meningkat,
Amerika Serikat mengambil langkah drastis dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Serangan ini menghancurkan kedua kota tersebut dan segera memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945, sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua secara global, meskipun penyerahan resmi baru ditandatangani pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia mulai menyadari skala kekejaman yang dilakukan oleh Nazi Jerman selama perang, terutama dalam peristiwa yang dikenal sebagai Holocaust. Holocaust adalah upaya sistematis Nazi untuk memusnahkan 6 juta orang Yahudi di Eropa, serta jutaan orang lainnya yang dianggap tidak diinginkan oleh rezim Nazi. Ketika Adolf Hitler dan Nazi berkuasa, mereka mulai memperkenalkan kebijakan rasis yang menargetkan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya dengan tujuan menciptakan ras Arya yang unggul. Nazi menyebarkan propaganda antisemitisme yang brutal, menjadikan orang Yahudi sebagai kambing hitam dari masalah ekonomi dan sosial di Jerman. Saat Perang Dunia Kedua dimulai, kebijakan-kebijakan diskriminatif ini berkembang menjadi upaya sistematis untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi di Eropa. Pada tahun 1941, rezim Nazi mulai menerapkan solusi akhir, yaitu rencana besar-besaran untuk memusnahkan orang Yahudi yang diangkut ke kem konsentrasi dan kem pemusnahan di seluruh Eropa, di mana jutaan nyawa diakhiri di kamar gas, melalui kerja paksa, kelaparan, dan penyiksaan. Kem-kem seperti Auschwitz-Birkenau, Treblinka, dan Sobibor menjadi pusat pembunuhan massal, sementara Nazi terus menyembunyikan kekejaman mereka dari dunia luar. Di kem-kem ini, penderitaan manusia mencapai titik terendah. Keluarga-keluarga dipisahkan, jutaan pria, wanita, dan anak-anak dibunuh tanpa ampun. Selain orang Yahudi, kaum Rum, penyandang disabilitas, lawan politik, dan kelompok minoritas lainnya juga menjadi korban genosida Nazi. Tragedi ini menjadi salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar yang pernah ada. Pada tahun 1944, ketika Sekutu mulai membebaskan wilayah yang dikuasai oleh Jerman, kebenaran tentang Holocaust perlahan mulai terungkap ke dunia. Tentara Soviet dan Sekutu Barat menemukan kem-kem konsentrasi yang penuh dengan mayat dan korban yang selamat dalam kondisi mengerikan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pembebasan para penyintas Holocaust menjadi prioritas kemanusiaan. Namun banyak dari mereka tidak memiliki rumah untuk kembali karena kota-kota mereka telah hancur dan keluarga-keluarga terpecah belah. Pasca perang, ribuan penyintas Holocaust hidup di kem-kem pengungsi yang dikelola oleh Sekutu. Akan tetapi, situasi di kem-kem ini seringkali tidak jauh lebih baik, karena banyak dari mereka masih menderita kelaparan dan trauma emosional. Kesadaran akan perlunya tempat yang aman bagi mereka yang selamat akhirnya mendorong upaya pengungsian besar-besaran. Ribuan penyintas Holocaust kemudian beremigrasi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara di Amerika Selatan. Namun, salah satu pengungsian terbesar adalah ke Palestina, yang kemudian menjadi negara Israel pada tahun 1948. Holocaust menjadi dasar pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, sebuah langkah penting dalam upaya global untuk mencegah genosida. Tragedi Holocaust sendiri menjadi peringatan tentang bahaya kebencian dan kefanatikan, mengajarkan manusia untuk melawan segala bentuk intoleransi dan penindasan. Di berbagai negara, monumen dan museum Holocaust dibangun untuk mengenang para korban dan memastikan bahwa tragedi ini tidak pernah dilupakan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Holocaust adalah simbol nyata dari kejahatan yang lahir dari ambisi manusia yang tak terkendali. Jutaan orang terbunuh, kota-kota, dan nilai-nilai kemanusiaan hancur di tengah kekacauan yang diciptakan oleh tangan-tangan manusia. Pembantaian Holocaust, sebagai contoh paling mengerikan, memperlihatkan bagaimana manusia bisa berubah menjadi pembunuh tanpa belas kasihan, menyingkirkan jutaan orang hanya karena perbedaan ras atau keyakinan. Tragedi ini bukan sekadar kenangan masa lalu, tetapi peringatan tentang apa yang mungkin bisa saja kembali terjadi jika kebencian dan ambisi kembali menguasai suatu golongan. Masalahnya bukan sekadar sejarah kelam, melainkan kenyataan bahwa jika ancaman tersebut masih ada, maka ambisi kekuasaan dan kebencian terhadap sesama masih akan terus tumbuh. Kemajuan teknologi yang pesat, dan perlombaan senjata, serta ketidakstabilan politik memperlihatkan
bahwa dunia saat ini tidak kebal terhadap kesalahan di masa lalu. Tak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun tanpa disadari, banyak yang sudah memprediksi bahwa tragedi serupa, atau bahkan yang lebih mengerikan, hanya menunggu waktu untuk kembali terjadi. Ancaman Perang Dunia Ketiga bukanlah sekadar teori yang jauh dari kenyataan. Dengan teknologi militer yang lebih canggih dan senjata pemusnah massal yang lebih mematikan daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, maka perang berikutnya dapat dipastikan akan menghancurkan seluruh bangsa dalam hitungan detik. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa miliaran orang bisa tewas dalam waktu singkat akibat ledakan dan radiasi, yang sekejap dapat langsung menghilangkan sebagian besar populasi manusia. Tak sampai di situ, setelah ledakan nuklir, abu dan debu yang dilepaskan ke atmosfer akan menghalangi sinar matahari, yang langsung menurunkan suhu global secara drastis dan menyebabkan gagal panen di seluruh dunia, yang mana hal ini akan menciptakan krisis pangan, dan bisa membunuh jutaan manusia yang masih selamat dari peristiwa ledakan nuklir pertama. Simulasi menyebutkan bahwa dalam skenario seperti ini, populasi manusia di dunia bisa menurun drastis hingga 80%. Tanpa kita sadari, manusia adalah makhluk paling sempurna yang memiliki kemampuan mengerikan untuk menghancurkan dan melenyapkan sesama, tanpa campur tangan makhluk lain.